Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa 'amala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, hadirin dan hadirat, para ikhwan dan akhwat, terkhusus para pemirsa Surau TV yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang semoga Allah berkahi ini, kita senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya dan juga limpahan karunia-Nya, yang mana kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun, hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Semoga kita mengawali pagi kita hari ini, di hari Sabtu ini, dengan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mengucapkan alhamdulillah atas segala kenikmatan-kenikmatan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kita senantiasa meningkatkan ibadah-ibadah kita, meningkatkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk peningkatkan ibadah kita atau meningkatkan ketaatan kita kepada Allah adalah dengan belajar atau menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menuntut ilmu merupakan jalan mudah agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Ahadisul Iman, kumpulan hadis-hadis yang berkaitan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di hadis yang ketiga, tapi di sini kita melanjutkan hadis yang keempat urutannya, masih wafdu Abdul Qais, tentang utusan Abdul Qais yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan yang cukup panjang, kita bagi beberapa bagian dan di sini kita langsung melanjutkan ke faedah yang berikutnya, tepatnya di faedah yang kelima dari bab yang keempat ini atau hadis yang ketiga, tapi pembahasannya di bab yang keempat. Lanjutan dari hadis dari wafdu Abdul Qais.
Faedah yang kelima, wa min fawaidi hadzal hadits al-'azimah, di antara faedah yang besar, faedah yang agung dari hadis yang mulia ini, hadis yang agung ini, annahu la sabila ila ma'rifatil imani illa min khilalil wahyi kalamillahi wala kalamihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang kelima, di sini beliau mengatakan di antara faedah yang besar dari hadis ini adalah apa? Bahwasannya tidak ada cara untuk mengetahui keimanan kecuali melalui wahyu. Wahyu di sini kata beliau, apa yang dimaksud dengan wahyu di sini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an maupun min kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maupun ucapan sabda rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau mengatakan seseorang tidak dapat mengetahui tentang keimanan, dan seorang tidak mengetahui bagaimana hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya dengan pengetahuan bahasa Arab saja. Ada orang mengatakan, "Oh, saya ini kan sudah bisa bahasa Arab. Artinya saya bisa mengerti dengan bahasa Arab, maka apa yang saya pelajari bisa benar jadinya karena saya menguasai bahasa Arab." Maka di sini beliau mengatakan di antara faedah yang besar bahwasannya untuk mengetahui perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan berlandaskan atau dasar mengetahui bahasa Arab saja atau hanya bermodalkan dengan bahasa Arab saja. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus disertai dengan wahyu, itu baik dari firman Allah Subhanahu wa taala maupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Bahwasannya mempelajari keimanan ini tidak cukup dengan bermodalkan bahasa Arab saja. Beliau mengatakan bahwasannya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini, atadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat adalah generasi terbaik dari umat ini. Generasi terbaik dari umat ini, generasi terbaik umat manusia adalah siapa? Adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita lihat apa yang mereka katakan. Ketika Nabi SAW mengatakan, atadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu imanu billah? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengatakan dengan mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi SAW mengatakan hal ini kepada orang-orang Arab, yang mana di masa Nabi SAW bahasa Arab itu sedang mengalami peningkatan yang luar biasa. Sehingga ketika itu Nabi SAW hidup di mana bangsa Arab, mereka sangat-sangat berbangga-bangga dengan syair-syair. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasannya syair merupakan level bahasa yang tinggi. Ya, sebagaimana mungkin di bahasa kita, bahasa Indonesia, mungkin ada juga namanya syair-syair. Ya, itu kan termasuk bahasa-bahasa yang puitis, yang sangat-sangat tinggi sekali bahasanya, yang mungkin kita saja yang orang Indonesia
Kalau bahasa-bahasa puitisnya, bahasa-bahasa yang betul-betul bahasa syair, ini kadang sulit kita untuk memahaminya. Ya karena apa? Karena bahasa yang cukup tinggi. Begitu juga dengan bahasa Arab. Artinya para sahabat mereka pakar dengan bahasa. Artinya mereka mengetahui betul apa yang dimaksud dengan iman secara bahasa. Akan tetapi mereka tidak mengatakan bahwasannya kami tahu ya Rasulullah. Tidak. Mereka tidak mengatakan ini dengan jawaban perasaan. Akan tapi mereka katakan ini adalah hubungannya tentang apa? Tentang agama, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat mengembalikan apa yang dikatakan Nabi SAW, yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyadari bahwasannya iman adalah suatu lafaz yang agung, yang mana lafaz yang agung ini tidak dapat diketahui, tidak dapat dipahami kecuali dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Kenapa Rasulullah SAW juga mengetahuinya? Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam berbicara, di dalam bertutur kata, Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Najm ayat 3 sampai 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Dan tidaklah yang dia ucapkan, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu Al-Quran, menurut keinginan Rasulullah SAW. In huwa illa wahyu yuha. Karena Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu. Hadis-hadis Nabi itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin." Kewajiban seorang rasul hanyalah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan amanah, dengan penyampaian yang sangat jelas. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala, "Fahadhihi faidatun 'azimatun wa fiha raddun 'ala alladhina khadu fil bayanil imani bil 'uqulil mujarradah." Di antara faedah yang besar yang begitu agung, bahwasannya dalam hadis ini terdapat bantahan bagi mereka-mereka yang mencoba menyelami permasalahan keimanan hanya dengan menggunakan akal. Jadi kalau ada orang mengatakan misalkan, oh dalam beragama kita harus sesuai dengan akal atau harus sesuai dengan logika kita, maka bantahannya, jawaban dari apa yang mereka katakan tersebut, bantahannya adalah ini. Bahwasannya para sahabat saja, mereka adalah generasi terbaik dari umat ini.
mereka sangat-sangat paham dan mengerti dengan bahasa Arab. Mereka juga sangat paham apa yang dikatakan Nabi SAW. Tapi dalam urusan agama, mereka tidak bermacam-macam. Dalam urusan agama, mereka tidak bermain-main. Dalam urusan agama, mereka tidak mendahulukan perasaan mereka, tidak mendahulukan akal mereka. Dalam masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengedepankan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang dia hanya bifahmi lil lughah au nahwi dzalik, dengan pemahaman bermodalkan dia pakar dari segi bahasa Arab. Karena dia pakar dari segi bahasa Arab, dia mengira bahwasannya di dalam agama, di dalam menjelaskan syariat, itu boleh dengan apa? Dengan secara bahasanya saja. Tidak berlandasan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jika seorang dia mendahulukan akalnya dan dia mengatakan bahwasannya, oh saya ini sudah bisa kok dari segi bahasa, saya paham betul dengan bahasa Arab. Akibatnya mereka mengedepankan hal-hal yang bertentangan dengan hakikat dan makna yang benar dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita melihat ketika ada yang melenceng ini, sehingga lahirlah sekte-sekte yang menyimpang di dalam masalah-masalah keimanan, di dalam masalah-masalah hakikat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat jauh dari kebenaran karena mereka tidak bersandar pada asal dan sumber iman yang benar, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Syura ayat 52 53. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim siratal alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allahi tasirul umur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim, min amrina, dengan perintah kami, ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Qur'an, apakah iman itu. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Lalu kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang dengannya kami memberikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Itu jalan Allah Subhanahu wa taala, yang milik Allah Subhanahu wa taala sajalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ingatlah segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan suatu lafaz yang agung yang tidak dapat diketahui dan dipahami
bagaimana hakikat dan maknanya, melainkan dengan kita merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada sabda Nabi, penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga seperti salat, puasa, haji, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya. Sepintar apapun seorang dalam bahasa, dia tidak dapat mengetahui hakikat dari salat yang sesuai dengan syariat hanya dengan mengetahui salat secara bahasa saja. Dia mengatakan bahwasannya, bukankah definisi salat secara bahasa lughatan itu ad-du'a, itu berdoa? Sehingga ada orang yang mengatakan yang dia hanya bermodalkan akalnya saja, yang dia bermodalkan bahasa Arab saja, dia mengatakan, bukankah salat itu adalah doa? Artinya, kalau saya sudah berdoa, ya Allah, artinya kan sama dengan saya sudah salat. Karena yang dimaksud dengan salat adalah doa. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, dia katakan dengan apa? Berdoalah kalian kepada Allah. Pertanyaannya, apakah seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Tentu jawabannya tidak. Bukankah Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi SAW, salatlah kalian sebagaimana aku mengerjakan salat. Artinya, salat yang dimaksud dengan salat adalah seperti apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Apakah ada dalil dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, makna dari salat itu cukup kalian hanya berdoa saja? Kalau memang seperti apa yang mereka katakan, untuk apa Nabi SAW berangkat Isra dan Mi'raj ketika syariat salat diperintahkan untuk dikerjakan, untuk ditegakkan? Dari 50 kali sampai menjadi 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada 5 waktu. Jadi, kembali kepada tadi, bahwasannya di sini beliau muallif hafizahullah taala ingin menjelaskan bahwasannya di dalam perkara syariat, di dalam perkara keimanan, kita jangan bermain-main dengan perkara keimanan ini. Karena perkara keimanan merupakan perkara yang mulia, yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW telah mengajarkan seluruhnya Nabi SAW ajarkan. Ketika Salman Al-Farisi dikatakan kepada beliau, allamakum nabiyukum kullu syai'in hatta al-khira'ah. Dia mengatakan, orang Yahudi mengatakan kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, bahkan buang hajat pun diajarkan. Iya. Inilah menunjukkan bahwasannya syariat Islam mengajarkan umatnya, kaum muslimin, dari segala aspek. Bahkan dari masalah terkecil sekalipun. Itu masalah buang hajat. Masalah buang hajat pun kita diajarkan oleh syariat kita. Tidak boleh kita membawa lafaz Allah di dalam kamar mandi, dalam WC, tidak boleh kita berzikir dalamnya, tidak boleh kita baca Quran, tidak boleh menghadap ke kiblat. Ada ketentuan-ketentuannya. Ada zikir yang kita baca sebelum kita masuk kepada WC, ada zikir juga ketika kita keluar dari WC. Maka penjelasan tentang ini menunjukkan tentang apa? Tentang kesempurnaan syariat Islam. Tidak ada agama yang
sesempurna agama Islam ini. Kata orang, kalau ingin melihat kebersihan suatu, apakah itu rumah, apakah itu adalah kantornya, ataukah tempat tinggalkah, kita melihat kebersihan itu dilihat dari kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih, insya Allah yang lainnya bersih. Kenapa? Karena tempat orang buang kotoran saja itu adalah tempat yang bersih, apalagi tempat-tempat yang lainnya. Yang mana syariat Islam mengajarkan kita tentang permasalahan buang hajat sekalipun. Kalaulah masalah yang kecil diajarkan oleh Nabi SAW, diajarkan oleh syariat Islam, maka tentu perkara yang besar sangat-sangat dijelaskan. Di antara perkara yang besar adalah perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di antara cara dan metode salaf rahimahullahu taala dalam beragama yang mana mereka berpegang teguh dengan Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senantiasa mengatakan, kita meyakini ini karena firman Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengimani ini karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sikap para sahabat, para salafus saleh terdahulu. Berbeda dengan metode selain dari salafus saleh. Itu kalangan-kalangan ahli bid'ah yang membuat-buat sumber hukum selain dari Al-Quran, selain dari hadis-hadis Nabi SAW. Mereka telah menyimpang dari cara dan metode yang benar, dan barang siapa yang tidak berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi SAW, maka dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Dan barang siapa yang dia berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sunnah sabda Nabi SAW, maka dia berada di atas kebenaran, dan siapa yang menyimpang dari keduanya, maka dia telah menyimpang dari jalan kebenaran. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Kana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kathiran ma yaqul man faraqad dalila dhalla as-sabil wala dalila illa bima jaa bihi ar-rasul salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sering berkata, barang siapa tidak mengikuti dalil, maka dia telah tersesat dari jalan kebenaran, dan tidak ada dalil selain apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, wa min fawaid hadzal hadits iktiranu syahadataini. Persandingannya dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat bersaksi bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, adalah utusan Allah. Kesaksian bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan syahadah, ini merupakan kesaksian akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesaksian bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, adalah kesaksian terhadap Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan masing-masing dari dua kalimat syahadat ini memiliki konsekuensi-konsekuensi yang mana orang yang mengucapkan syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia wajib untuk memurnikan tauhidnya kepada Allah Azza wa Jalla.
dan mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga jika seseorang mengucapkan kalimat tersebut akan tetapi tidak menunaikan konsekuensi dari apa yang dia ucapkan tersebut, dia tidak menunaikan konsekuensi dari makna yang terkandung di dalamnya, maka ucapannya tidak serta-merta menjadikan dirinya sebagai ahli tauhid. Begitu pula kesaksian akan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Di dalam surat An-Nisa ayat ke-64, dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi dari syahadat akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah konsekuensinya. Membenarkan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabar dari yang zaman-zaman terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu, umat-umat yang terdahulu, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka kita wajib untuk membenarkannya. Ataupun perkara-perkara yang gaib, yang akan datang. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan tentang min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW menjelaskan tentang di antara tanda-tanda hari kiamat adalah apa? Adanya tanda-tanda kiamat yang besar, yang sughra, dan itu harus kita benarkan. Karena apa yang keluar dari sabda Nabi SAW itu bukan dari hawa nafsunya. Dan juga selain dari mentaati apa yang diperintahkan, membenarkan apa yang dikabarkan, dan menjauhi segala perkara-perkara yang beliau larang dan beliau haramkan. Maka di sini beliau mengatakan dua kalimat syahadat ini merupakan inti dari segala perkara. Agama ini dibangun di atas dua kalimat syahadat ini, yaitu syahadat bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berarti memurnikan agama dan mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan syahadat bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, yang berarti hanya mengambil tuntunan tata cara dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, yang berikutnya, wa min fawaidi hadzal hadits dukhulul amal fi musammal iman. Masuknya amal perbuatan, amalan zahir ke dalam definisi keimanan, yang bahwasannya keimanan bukan hanya sekedar keyakinan atau pembenaran dalam hati saja. Maka para salaf rahimahumullahu taala, mereka mengatakan iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun, yang mana iman itu terdiri dari tiga rukun ini, yang mana keyakinan dalam hati, ucapan di dalam lisan, dan amalan dari seluruh anggota tubuh. I'tiqadun fil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil jawarih. Fal a'mal dakhilatun fi musammal iman. Dan amalan-amalan zahir, amalan-amalan badan ini termasuk dari dalam makna keimanan. Sehingga salat adalah keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Yang mana arti dari imanmu di sini adalah salatmu. Begitu juga dengan puasa, menunaikan zakat, segala ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah keimanan.
Lihatlah Nabi SAW, yang mana Nabi SAW fassara Nabi SAW, yang mana Nabi SAW menafsirkan iman dalam hadis ini dengan amalan-amalan yang zahir, amalan-amalan badan. Yang berikutnya yang ke-8, wa min fawaidi hadzal hadits anna man su'ila amma la ya'lam alaihi ayyakila al-ilma ila alimihi. Barang siapa yang ditanya tentang suatu yang belum dia ketahui, yang dia tidak ketahui apa akan hakikatnya, apa maknanya, maka hendaknya dia serahkan ilmunya kepada orang yang mengetahui. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW bersabda kepada mereka, atadruna mal imanu billahi wahdah, tahukah kalian apa itu beriman hanya kepada Allah? Maka para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Yang mana para sahabat, mereka menyerahkan ilmu tersebut kepada yang mengetahuinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu beliau berada di hadapan mereka, sehingga mereka pun bertanya dan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-9, ada 2 lagi, ya ke-9 sampai yang ke-10, insyaallah kita tuntaskan. Wa min fawaidi hadzal hadits anna min husni ta'lim al-ijmalu fil adadi qabla at-tafsil wal bayan. Di antara metode pengajaran yang baik adalah menyebutkan jumlah secara umum sebelum memberikan perincian dan penjelasannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in. Aku perintahkan kalian mengerjakan 4 hal, dan juga aku merintahkan kalian, melarang kalian dari 4 hal. Yang mana wa hadza ijmal bi dzikril adad yajma'u fawaidil 'azimatin ahammuha faidatan. Penyebutan angka secara umum memiliki banyak sekali faedah. Ada 2 faedah terpenting. Yang pertama, menggugah keinginan terhadap ilmu dan menumbuhkan motivasi untuk mengetahuinya. Yang kedua, wa anna dzalika amkanu fil hifdzi wad-dhabti. Hal itu lebih mudah untuk dihafalkan dan untuk diingat. Sebagaimana sebagai contoh, jika kita diberitahu tentang 6 hal, kemudian kita hafalkan, lalu ketika kita hendak menyebutkannya dan ternyata baru 5 yang kita sebutkan, maka kita akan sadar bahwasannya ada 1 yang kurang, ada 1 yang masih luput dari kita. Dan sabda Nabi SAW, amurukum bi arba'in wa anhaakum an arba'in, al-arba' allati amarahum. Aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan 4 hal, dan aku juga melarang kalian dari 4 hal. 4 hal yang Rasulullah SAW perintahkan adalah syahadatan, wassalah, wazzakah, wassiyam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat, zakat, dan puasa. Walam yadhkur fi hadzal hadithi al-hajj li'annahu lam yufrad waqta maji'i hadzal wafdi. Di sini tidak disebutkan tentang haji, karena ketika utusan ini datang kepada Rasulullah SAW, perintah untuk menunaikan haji, kewajiban haji itu belum diperintahkan, sehingga yang disebutkan di sini hanya 4 saja. Wa i'ta'ul khumus minal maghnam ala sahihi laisa minal arba'. Adapun sabda Nabi SAW memberikan 1/5 dari harta rampasan perang, menurut pendapat yang benar, ini tidak termasuk dalam 4 hal yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Namun
Rasulullah SAW mengingatkan mereka akan hal tersebut karena mereka memerlukannya. Itulah sebabnya Rasulullah SAW menyebutkan dengan redaksi wa antu'tu minal maghnamil khumus, dan hendaknya engkau memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Yang terakhir, faedah dari hadis ini, wa min fawaidi hadzal hadis anna man hadara majalisal ilmi, bahwasannya siapapun yang menghadiri majlis ilmu, an yahrisa ala hifdzil fawaidi wa tathbitiha, hendaknya dia menghafal apa faedah-faedah dari majlis ilmu tersebut dan dia kuatkan hafalan tersebut. Tsumma isaluha lil akharaini, lalu dia hafalkan, dia jaga dan menyebarkan faedah-faedah yang didapatkan kepada orang lain, baik kepada min zaujin wa ahlin wa jarin wa qaribin. Hendaknya dia sampaikan ilmu tersebut, faedah yang sudah didapat kepada pasangannya, kepada suaminya, kepada istrinya, atau kepada keluarganya, kepada tetangganya, atau kepada karib kerabatnya. Hatta yakuna bi idnillahi subhanahu hadiyan wa mahdiyan, yang mana kita berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tak kala kita menyampaikan faedah-faedah kepada pasangan kita, tak kala kita kajian, hadir dalam kajian, kita menulis beberapa faedah, kita pahami dan kita berusaha kita amalkan, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, dan karib kerabat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ihfaduhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafalkanlah semua ini dan beritahukanlah kepada orang-orang yang ada di kampungmu. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau katakan bahwasannya kalau kita mendapatkan ilmu, hendaknya kita hafalkan dan jangan lupa kita mengajarkan kepada orang-orang terdekat kita. Apakah itu adalah suami kita, kalau istri yang pergi kajian, atau disampaikan kepada istrinya, kalau si suami yang hadir dalam kajiannya, dan sebagai apalagi seorang suami, seorang ayah, yang dia memiliki keluarga, disampaikan hal ini kepada keluarganya. Dan juga disampaikan kepada tetangganya, dan kepada karib kerabatnya. Apalagi kita di Surau TV, setelah kita mendengarkan kajian ini, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk keluarga Islami, yang mana semoga dengan kita hadir menyimak kajian-kajian yang ada di Surau TV, atau kita nonton program-program di Surau TV, agar harapannya ia menjadi inspirasi untuk keluarga Islami, agar ranah Minang, ya, baik yang di Sumatera Barat maupun Indonesia secara umum, bisa mengambil manfaat yang banyak dengan program-program yang ada di Surau TV ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita. Mari kita saksikan terus seluruh program-program Surau TV ini, baik via televisi maupun via medsos kita, YouTube kita, Facebook kita, Instagram dan TikTok kita, dan juga jangan lupa untuk menginstal aplikasi Surau TV, baik di gadget kita, di HP kita, atau di tablet kita, atau misalkan yang dia tidak mendapatkan dari satelit, maka bisa dia menggunakan Smart TV atau Android TV dengan menginstal aplikasi Surau TV. Ya, ada banyak jalan kebaikan, di antaranya dengan kita selalu menyebarkan kebaikan ini dengan mendukung selalu program-program kita di Surau TV ini, yang mana tujuan kita bagaimana kita mencetak dan bahkan menjadi inspirasi untuk keluarga Islami. Barakallahu fikum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Mari ambil bagian dalam dakwah yang mulia ini dengan cara menjadi donatur tetap Surau TV. Anda juga bisa berdonasi menggunakan cara scan QR kode QRIS berikut ini. Jazakumullahu khairan.